Saudara, di dalam video ini saya ingin menanggapi Ustadz Firanda yang di dalam satu ceramahnya dia mengatakan bahwa gereja adalah penyebab munculnya ateisme. Nah, apakah benar demikian, saudara? Mari kita mendengarkan cuplikan daripada video ceramahnya dan saya akan berusaha menanggapi bagian per bagian daripada cuplikan ceramahnya. Adapun meragukan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan adalah perkara yang baru, dan ini mulai muncul sekitar abad ke-18. Perhatikan, di sini dia berkata bahwa meragukan keberadaan Tuhan itu baru muncul pada abad ke-18 katanya, saudara. Tetapi ini adalah satu informasi yang menyesatkan, karena meragukan keberadaan Tuhan atau menjadi ateis itu sudah menjadi pandangan yang kuno, ya. Bahkan kalau saudara menelusuri di dalam pandangan filsafat Yunani, ya, misalnya kalau kita meneliti pemikiran daripada Epikuros, ya, salah seorang filsuf Yunani, Epikuros itu mempertentangkan keberadaan Tuhan dengan eksistensi kejahatan. Kalau ada Tuhan yang baik, kenapa harus ada kejahatan begitu? Nah, ini bagi dia ini adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal begitu. Jadi dia meragukan keberadaan Tuhan di situ. Ya, saudara, kemudian pemikiran semacam ini ya diulang lagi oleh seorang filsuf pada era Enlightenment, yaitu David Hume, saudara, yang bertanya, ya, kalau Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan begitu? Kemudian juga filsuf lainnya yang bernama John Stuart Mill juga kemudian mengungkapkan pertanyaan yang sama. Jadi mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Buktinya apa? Ada kejahatan. Kalau ada Tuhan yang baik, tentu tidak ada kejahatan begitu, ya. Jadi, saudara, pandangan yang meragukan adanya Tuhan itu sudah kuno, sudah dari zaman kuno, saudara. Bahkan kalau saudara memperhatikan Alkitab, di dalam kitab Mazmur, ya, itu ditulis di sana bahwa orang bebal itu berkata tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Allah. Misalnya Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, dan seterusnya. Lalu Mazmur 53 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ya, sama, saudara. Jadi, sebagian besar Mazmur Daud ini, bukan Mazmur Daud, ya, sebagian besar Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Dan kalau kita merujuk kepada era Daud, berarti itu jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Kristus, sudah ada orang ateis, begitu, saudara. Orang yang tidak percaya atau meragukan keberadaan Tuhan. Jadi ini informasi yang menyesatkan kalau dikatakan ateisme itu muncul pada abad yang ke-18. Kalau dikatakan bahwa secara ilmiah ateisme itu muncul, ya, secara ilmiah, ya bolehlah merujuk kepada abad ke-18 dan sesudahnya, ya. Tetapi kalau dikatakan baru muncul pada abad ke-18, ini adalah informasi yang menyesatkan. Mari kita lanjut. Abad tersebut di puncak-puncaknya dan munculnya banyak di Eropa, terutama di Prancis, kemudian di Inggris, ya. Karena di situlah puncak-puncaknya kekuatan atau politik dipegang oleh pihak gereja, Rijalul Kanisah, yaitu benar-benar orang-orang gereja memegang kekuasaan, dan hukum-hukum gereja memiliki diskriminasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak gereja. Jadi perhatikan, saudara. Yang pertama di sini dia berkata bahwa pada zaman itulah, itu abad ke-18, ya, sebagaimana dia rujuk tadi, gereja pada puncaknya itu memegang kekuasaan, katanya, saudara. Sekali lagi ini salah, ya. Gereja pada abad ke-18 itu, ya, itu sudah era Enlightenment, ya. Gereja tidak mempunyai taji lagi, gereja tidak mempunyai gigi lagi, ya, saudara. Kapan gereja mempunyai kekuasaan mutlak, ya? Bahkan hampir boleh dikatakan mempunyai otoritas, ya, terhadap raja, kaisar di Eropa, terhadap segala sesuatu. Itu era sebelum reformasi, ya. Bahkan puncaknya kalau boleh dikatakan itu beberapa abad sebelum reformasi. Inilah yang biasa kita sebut sebagai abad pertengahan. Nah, kapan reformasi itu, saudara? Reformasi terjadi pada abad ke-16. Pada abad ke-16 itu dimulai oleh Luther pada tahun 1517, ya. Lalu diteruskan oleh para reformator lainnya. Itu mereka melawan kekuasaan gereja, ya, saudara. Pada saat bersamaan, ya,
pada abad-abad sebelumnya sudah ada benih daripada humanisme yang biasa disebut sebagai Renaissance, yang mempunyai gerakan itu untuk kelahiran kembali keagungan kebudayaan manusia baik dari Yunani maupun Romawi, yang kemudian dikenal sebagai gerakan Renaissance. Itu sudah muncul, saudara. Dan pada era reformasi, seorang tokoh Renaissance yang terakhir, kalau saya boleh katakan yang terakhir, itu Desiderius Erasmus dari Belanda, itu sudah melawan gereja juga. Dia melawan gereja. Jadi ada dua kekuatan yang melawan gereja. Kekuatan reformasi gereja yang dipelopori Martin Luther dengan kekuatan gerakan Renaissance, saudara. Jadi kalau dikatakan bahwa pada abad ke-18 itu puncak kekuasaan gereja, inilah informasi yang menyesatkan. Puncak kekuasaan gereja itu terjadi sebelum abad ke-16, sebelum reformasi. Jadi jauh sebelum reformasi abad ke-16 sebelum abad ke-16 dengan abad ke-16. Ini jauh sekali, saudara. Terbukti Ustadz ini tidak mengadakan riset, tidak mengadakan penelitian sebelum dia berbicara, saudara. Ini ceramah, saudara, dan ini menyesatkan, lalu yang berikut tadi dia berkata, hukum-hukum gereja bersifat diskriminasi. Tapi diskriminasi apa, saudara? Kalau dia merujuk kepada abad 18, tidak ada diskriminasi di sana. Karena hukum-hukum gereja tidak ada lagi tajinya di dalam masyarakat terhadap negara. Itu sudah era Enlightenment. Tapi oke lah, kalau kita merujuk kepada abad pertengahan. Hukum-hukum gereja apa? Sebetulnya yang paling menonjol cuma satu, yaitu bahwa yang berhak untuk berteologi, menafsir Alkitab, meneliti Alkitab, membaca Alkitab, itu hanyalah kaum rohaniawan, pastor, romo, uskup, kardinal, paus, mereka lah yang belajar Alkitab, menafsir Alkitab, lalu mengajarkan Alkitab. Sedangkan orang awam tidak boleh. Maka kalau ada ilmuwan awam nanti mempunyai pemandangan yang melawan tafsiran daripada para rohaniawan ini, dianggap melawan gereja. Seperti itu. Tapi kalau dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, sosial, mungkin adalah, tetapi itu tidak terlalu menonjol sebetulnya, Jadi kalau dia katakan tadi hukum-hukum gereja bersifat diskriminatif, itu sebetulnya problem utamanya adalah bahwa para rohaniawan Katolik Roma pada abad pertengahan itu, bukan abad 18 sebagaimana dia rujuk, tapi pada abad pertengahan itu mereka merasa hanya mereka yang berhak untuk membahas Alkitab, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja memberikan semacam diskriminasi kepada orang awam, Mari kita lanjut, saudara. Kemudian juga muncul pernyataan dari para pendeta atau para pastor dan yang lainnya yang berbicara tentang hukum-hukum fisika yang ternyata bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga kita dapati sebagian ilmuwan menyatakan begini bertentangan dengan Injil atau Bible, akhirnya mereka ditangkap, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang suruh bertobat. Ini terjadi di zaman-zaman tersebut. Sehingga gejolak menentang adanya hukum gereja yang notabene hukum agama menurut mereka semakin kuat. Maka itulah mulai. Jadi saudara perhatikan di sini, dia berkata apa? Ada pernyataan-pernyataan para pendeta, para pastor, para romo yang kemudian menentang pendapat para ilmuwan, katanya begitu. Bahkan ketika para ilmuwan mempunyai pendapat berbeda, kemudian mereka dikejar-kejar, ditangkap, ada yang dibunuh, katanya saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah itu terjadi pada abad ke-18? Salah. Abad ke-18 gereja tidak mempunyai taji lagi. Abad ke-18 tidak ada orang ilmuwan yang ditangkap karena dianggap melawan gereja. Nah, salah satu kontroversi yang terjadi antara gereja dan para ahli ilmu pengetahuan, itu yang bergelut di bidang sains, itu sebetulnya yang paling terkenal itu seputar masalah apakah pusat tata surya kita ini adalah bumi atau matahari, Kalau Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang kemudian nanti dirujuk oleh Gereja Katolik Roma,
mengatakan bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Itu Aristoteles, ya saudara. Tapi kemudian dalam penelitian kemudian oleh para ilmuwan, itu katakanlah Kopernikus, ya, kemudian ada Galileo Galilei, kemudian ada Johannes Kepler, itu mereka semua itu hidup pada abad ke-16 dan 17, bukan 18 ya. Jadi Kopernikus kalau saya tidak salah abad 16 ya, kemudian sama Johannes Kepler, Galileo Galileo itu kalau saya tidak salah abad ke-17 mereka hidup, saudara, bukan abad ke-18. Di situ terjadi kontroversi dengan gereja, ya, di mana gereja berpendapat sesuai dengan pendapat Aristoteles bahwa bumi adalah pusat tata surya, sedangkan ketiga ilmuwan ini berpendapat bahwa matahari itu adalah pusat daripada tata surya. Memang mereka itu dikejar-kejar ya, saudara. Tetapi itu bukan terjadi pada abad ke-18. Bukan. Dan juga, saudara, apa yang terjadi ini itu tidak bisa dikatakan sebagai pemicu munculnya ateisme, saudara. Karena kalau kita meneliti, ternyata ada banyak juga ilmuwan yang mempunyai iman Kristen yang begitu kuat, saudara. Ada ilmuwan-ilmuwan yang semacam itu, sehingga bagaimana ilmu pengetahuan itu dipertentangkan dengan gereja, itu tidak secara otomatis menimbulkan ateisme, saudara. Tidak demikian ya. Mari kita lanjut ini apa yang dia katakan. Landasan munculnya pemikiran ateis ya dimulai dengan hal-hal tersebut ya, hal tersebut. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya, jadi menurut dia ini itulah landasan yang memicu munculnya pemikiran ateisme, katanya saudara. Tapi apa hubungannya, saudara? Tidak ada hubungannya di sini. Nah, ateisme itu khusus kalau kita merujuk kepada era modernisme atau juga enlightenment, saudara, itu justru muncul sebetulnya bukan karena ada konflik antara gereja dan ilmu pengetahuan, ya. Sebagaimana saya rujuk tadi ya, bukan abad 18 sebagaimana dia rujuk, tapi abad 16 dan 17 ya, itu konflik antara Kopernikus, Galileo Galilei, Johannes Kepler dengan gereja, terutama gereja Roma Katolik yang merujuk kepada Aristoteles ya, mengenai apakah pusat tata surya ini bumi atau matahari, begitu. Jadi saudara, ateisme itu tidak muncul dari sana, dari kontroversi ini, tapi justru muncul dari modernisme. Dan modernisme ini berakar pada gerakan humanisme tadi. Saya bicara Renaissance tadi ya. Humanisme itu berpusat kepada manusia, dan ketika manusia memikirkan yang paling penting daripada manusia adalah rasionya, maka di sana terjadi pemutlakan rasio, saudara. Dan ini dimulai oleh filsuf Prancis René Descartes itu pada sekitar abad ke-17 ya, pada tahun 1600-an begitu. Dia berkata cogito ergo sum ya, I think therefore I am. Karena aku berpikir maka aku ada, katanya di situ. Jadi rasio atau pikiran manusia menjadi standar. Dan di sini dia memutlakkan rasio manusia. Dan ketika rasio manusia dimutlakan, maka muncul penolakan terhadap yang bersifat supranatural, yang bersifat metafisika ya. Bicara tentang malaikat, tentang Tuhan yang tidak kelihatan, bagi mereka nonsens ya, seperti itu. Dari sana kemudian diperparah lagi dengan munculnya filsafat naturalisme. Naturalisme, natural, alam ya, yang mempercaya bahwa segala sesuatu itu hanyalah alam. Di luar alam tidak ada yang lain. Maka mereka juga menolak metafisika, menolak keberadaan yang bersifat supranatural, yang bersifat rohaniah. Mereka menolak keberadaan Tuhan, malaikat, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu hanyalah alam. Maka ateisme muncul dari sana, dari filsafat-filsafat ini, saudara. Itu sebabnya kemudian ketika pada abad ke-19 muncul Charles Darwin ya, yang kemudian mempopulerkan itu teori evolusi, maka Charles Darwin ini sebetulnya adalah produk daripada naturalisme, modernisme, naturalisme, saudara. Itu sebabnya muncul istilah ya, segala sesuatu ini berada dari mana? Berada dari time plus chance plus matter ya, dari waktu, peluang, dan materi. Seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tidak ada di sana. Segala sesuatu berasal dari waktu, peluang, dan materi. Jadi dari sana munculnya ateisme, saudara ya. Maka Ustadz ini tidak riset baik-baik ya, asal bicara,
dan kemudian memfitnah gereja, ya. Lalu kemudian juga memberikan informasi yang menyesatkan, ya, di mana dia berkata bahwa gereja puncak kekuatannya adalah pada abad ke-18. Salah. Justru gereja itu memegang peranan paling penting, ya, di dunia. Itu abad pertengahan, itu gereja Roma Katolik, ya, di sana. Ketika raja-raja, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat didikte oleh gereja Roma Katolik, ya. Jadi demikian yang bisa saya tanggapi, saudara-saudara. Semoga informasi dari saya ini bisa meluruskan, ya, penyesatan informasi daripada Ustadz Firanda.